Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sering mendengar orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunianya dalam pandangan mata kita lihat orang itu serba kekurangan, miskin, susah. Tetapi itu dalam pandangan kita. Bagaimana dengan pandangan Allah? Pasti apabila orang melaksanakan perintah Allah sedikit saja dalam agama ini, maka itu ada nilainya. Dan juga sering kita lihat tak pernah ibadah kepada Allah, lalu melanggar hukum Allah, tetapi kehidupannya dalam pandangan mata kita senang, hartanya banyak. Itulah mata kita ini, pandangan-pandangan yang menipu. Nabi SAW bersabda dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari Nabi SAW, idza ra'aitallaha 'azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Apabila engkau melihat bahwa Allah memberikan kepada seorang keluasan harta atas kemaksiatan yang ia senangi, maka sungguh itu hanyalah istidraj. Istidraj, hadirin, itu adalah pemberian yang disertai ancaman dari Allah. Kemudian beliau membaca Al-Quran sebagaimana muqaddimah yang kita bacakan tadi, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu, semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Quran surat Al-An'am ayat ke-44. Dan Allah Subhanahu wa taala, hadirin,
juga telah mengingatkan kepada umat-umat terdahulu, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka mohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 42 tersebut sampai dengan 45. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberi isyarat kepada sunatullah serta memberi peringatan bahwa jika kemewahan dan sebab kesenangan itu dinikmati walaupun sedang berbuat dosa atau suatu kelonggaran, maka itu dikatakan istidraj. Masalah inilah yang sering terjadi dalam pandangan kita, dalam masyarakat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang berbahaya. Sebab dalam keadaan demikian, biasanya seseorang itu ditimpa musibah dengan tiba-tiba, dan ia hanya terkejut tanpa mampu berbuat apa-apa. Dia tidak menemukan jalan keluar dari musibah itu. Maka oleh karena itu, hendaklah senantiasa dan takut dan berhati-hati. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan suatu kaum, maka lebih dulu dia mewujudkan sifat-sifat terpuji seperti kesucian, amanah, dan sebagainya, semata-mata karena Allah. Dan kalau Allah ingin membinasakan suatu kaum, maka lebih dulu akan dibukakan pintu khianat di kalangan mereka. Ketika mereka senang dengan keadaan itu, maka tiba-tiba mereka ditimpa azab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang tadi kita baca. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Durrul Mansur dituliskan bahwa Hasan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menerima keluasan demikian atau istidraj, dan dia tidak memahami bahwa hal itu nanti akan menjadi kebinasaan bagi dirinya, maka dia bukanlah orang yang cerdik atau orang yang berakal. Dan barang siapa yang diberi kesempitan dan dia tidak memahami bahwa ini adalah peluang dari Allah baginya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, maka ia juga bukan orang yang paham. Dan di dalam kitab Kanzul Umal juga diceritakan, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, berilah harta yang sedikit dan anak yang sedikit kepada mereka yang beriman kepadaku dan beriman kepada yang aku bawa sebagai perkara yang hak. Berilah keinginan yang kuat kepada mereka untuk menemuimu, dan berilah harta yang banyak, anak yang banyak, dan umur yang panjang kepada mereka yang tidak beriman kepadaku, tidak mempercayai apa yang kubawa sebagai sesuatu yang hak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun limpahan nikmat yang banyak, jika disertai dengan perbuatan maksiat, hadirin yang mulia, maka hal itu berbahaya. Hendaklah ketika itu ia memperbanyak taubat dan istighfar serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan cemburu atau iri melihat suatu nikmat pada orang-orang fasik,
kamu tidak tahu bahwa ia akan terperangkap dalam musibah yang sangat besar setelah mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya istidraj, hadirin yang mulia. Kita pikir itu adalah nikmat daripada Allah, kasih sayang Allah. Ternyata itu makarnya Allah sedang berjalan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang dapat menguasai nafsunya dalam perbuatan yang mendatangkan ridha Allah dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang dungu adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan berangan-angan memperoleh keampunan Allah. Demikian kuat ia mengikuti hawa nafsunya sehingga tidak memperdulikan perbuatannya itu halal ataupun haram. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim dan akan mengampuni segala dosanya. Dengan berharap demikian, dia tidak ragu-ragu berbuat dosa. Na'udzubillah. Ada sebuah hadis, hadirin yang mulia, menyebutkan orang yang cerdik adalah orang yang beramal untuk kehidupannya setelah mati, dan orang yang telanjang adalah orang yang tidak beragama, dan kehidupan yang sebenarnya hanyalah kehidupan akhirat. Maksudnya hadirin yang mulia, karena kehidupan yang sebenarnya hanyalah kehidupan akhirat, maka siapa yang tiba di sana tanpa bekal, berarti ia telah menyia-nyiakan umurnya. Ada satu hal yang harus dipahami, bahwa mengharap rahmat Allah dan keampunan Allah serta berdoa kepada Allah adalah masalah yang berbeda. Sedangkan mengikuti hawa nafsu sambil berangan-angan berharap kepada Allah, seperti perkataannya, aku pasti akan diampuni maka aku boleh berbuat apapun, adalah masalah lain lagi. Na'udzubillah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Imam Razi rahmatullah alaih berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu, dan jangan pula si penipu. Siapa penipu itu? Syaitan memperdayakanmu dalam menaati Allah. Ini adalah cukup sebagai celaan terhadap kita, mereka, siapapun yang telah tertipu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Luqman, hadirin, akhir, yang paling akhir, dan dalam tafsirnya Sa'id bin Zubair rahmatullah alaih berkata, maksud menipumu mengenai Allah adalah kamu sengaja berbuat dosa lalu berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna nataqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al'adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnahum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum la mani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong,
sehingga datanglah ketetapan Allah, dan si penipu itu yaitu syaitan telah menipu kamu terhadap Allah. Quran surat Al-Hadid, hadirin yang mulia, ayat ke-13. Dinukilkan dari Abu Sufyan radhiyallahu an mengenai tafsir sebagai ayat yang tadi kita baca. Fatantum anfusakum wa tarabbastum. Kamu telah membinasakan dirimu dan kamu telah menunggu. Bahwa maksudnya adalah, hadirin yang mulia, kamu telah meletakkan dirimu dalam kesesatan dan kemaksiatan, dan kamu telah diperdaya oleh harapan-harapanmu dengan mengatakan kami akan diampuni. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang syekh, satu orang ulama, satu orang soleh, yaitu Syekh Ibnu Abbad Syazali rahmatullah alaih. Beliau adalah pengarang kitab Mazahirul Haq. Maka beliau mengatakan dalam syarah hikam bahwa alim ulama berkata, harapan palsu yaitu yang diperdaya oleh harapan yang lalu namun bertentangan dengan amal soleh dan berani berbuat maksiat, itu bukanlah harapan yang sebenarnya, tetapi itu adalah angan-angan dan tipu daya syaitan. Dan Ma'ruf Karhi rahmatullah alaih berkata, salah satu perbuatan dosa adalah memohon jannah tanpa beramal soleh. Dan salah satu penipuan terhadap diri sendiri adalah mengharap syafaat dari ahli wara' tanpa berhubungan dengannya, dan suatu kebodohan serta kejahilan jika mengharap rahmat Allah tetapi tidak mentaatinya. Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, hadirin mulia, satu golongan telah terlepas dari ampunan karena angan-angan mereka, sehingga mereka keluar dari dunia ini tanpa ada sedikit pun kebaikan bagi mereka. Seseorang dari mereka terdengar berkata, aku berprasangka baik terhadap Robku yang maha pengasih lagi maha pengampun, padahal ia berbohong. Sekiranya ia bersangka baik terhadap Allah, tentu ia akan beramal soleh. Dan di dalam kitab Mazahirul Haq, hadirin yang mulia, Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, wahai hamba-hamba Allah, jauhilah angan-angan batil ataupun angan-angan palsu, sebab ia adalah wadi orang-orang bodoh. Demi Allah, harapan batil, harapan tanpa amal, itu tidak pernah memberi kebaikan kepada siapapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, hadirin mulia, kunci segala kebaikan adalah berhati-hati dan menggunakan akal. Puncak segala keburukan adalah diperdaya oleh harapan palsu serta lalai. Tiada kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada nikmat dan makrifat, dan tiada suatu asbab pun untuk mendapatkannya kecuali dengan memenuhi hati dengan nur, dengan cahaya mata hati. Tiada satu pun azab yang lebih besar daripada kufur dan maksiat, dan satu-satunya penggerak baginya adalah karena mata hatinya buta dan berada dalam kegelapan jahiliyah. Hati orang yang cerdik dan melihat adalah seperti lampu yang terletak di atas rak yang memberikan cahaya yang terang. Perumpamaan di dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatantum anfusakum wa tarabbastum, seperti mishkat, yaitu sebuah lubang yang tak tembus, yang dalamnya ada pelita besar. Dan hati mereka yang terjebak dengan tipuan, diperdaya oleh angan-angan palsu mengenai ampunan Allah, adalah seperti seorang yang tenggelam dalam kegelapan yang tebal sehingga tidak dapat melihat apa-apa. Maka perumpamaan itu mereka telah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, kamishkatin fiha misbah, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi ombak, dan di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang tindih menindih. Quran surat An-Nur. Jadi apabila kita mengetahui, hadirin yang mulia, bahwa tipuanlah puncak kemusnahan yang sebenarnya, maka penting sekali kita mengetahui bagaimana perincian tipuan itu, hadirin yang mulia, agar kita dapat menyelamatkan diri darinya. Celaan atas tipuan banyak terdapat di ayat-ayat Al-Quran yang lain dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, hadirin mulia, orang yang cerdik adalah orang yang dapat menguasai nafsunya
dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Semua celaan mengenai tipuan dalam hadis juga sesuai dengan kejahilan, sebab kejahilanlah yang menyebabkan ia diperdaya oleh angan-angan palsu. Bahkan dia adalah satu bagian dari kejahilan. Walaupun tidak semua jenis kejahilan adalah tipuan, tetapi setiap tipuan adalah kejahilan semata. Kejahilan dan tipuan yang terbesar adalah ucapan orang-orang kafir dan fasik. Dunia adalah tunai dan langsung, sedangkan akhirat adalah hutang ataupun ditunda. Jadi bukan perbuatan orang cerdik jika melepaskan yang tunai untuk meraih yang diutang atau yang ditunda. Anggapan ini adalah anggapan suatu kebodohan dan kejahilan yang sangat besar. Pemahaman demikian, hadirin, akan dianggap benar jika dibandingkan itu dua hal yang sama nilainya, baik tunai maupun hutang. Tetapi jika suatu itu dijual dengan harga yang berbeda, misalnya dengan tunai harganya 100, sedangkan jika diutang harganya 1000, maka tiada seorang yang sangat bodoh pun yang akan berkata, jangan melepaskan yang tunai untuk yang hutang. Padahal kenikmatan dunia yang tunai itu tidak bernilai sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan manusia di dunia pun tidak melebihi 100, apalagi 150 tahun. Jadi bagaimana mungkin kehidupan dunia yang sekejap, yang sedikit ini dapat disamakan dengan kehidupan akhirat yang tidak akan berakhir sama sekali. Demikian juga hadirin yang mulia, jika seorang tabib melarang pasiennya memakan buah tertentu karena buah itu akan membahayakan kesehatannya, maka pasien itu tidak akan berkata, bukankah kelezatan buah itu tunai? Sedangkan kesehatan adalah utang, dinikmatinya nanti. Oleh sebab itu sangat tidak patut untuk melepaskan yang tunai untuk yang utang ataupun yang tertunda. Demikianlah sebagian orang-orang bodoh berkata, kesusahan dan kesenangan di dunia adalah pasti, sedangkan kesenangan dan kesusahan akhirat itu tidak pasti. Jadi jangan melepaskan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Ini juga perkataan orang yang sangat jahil, hadirin. Seorang pedagang pun bersusah payah menjual yang pasti barang-barang dagangannya demi mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Mungkin untung, bisa-bisa jadi rugi. Pasien sanggup meminum obat yang sangat pahit dan sanggup menjalani berbagai kesusahan yang pasti ketika dioperasi atau pembedahan, tes darah yang sebagainya, padahal hasilnya belum pasti. Mungkin sembuh, mungkin juga sebaliknya. Demikian juga pemikiran bahwa kita tidak pernah melihat akhirat, belum pernah mengalaminya sedikit pun, dan tidak tahu apakah akhirat itu benar atau sebaliknya, suatu tipuan yang besar. Pemikiran seperti ini juga adalah berasal dari suatu kejahilan. Orang yang tidak berilmu atau berpengalaman mengenai suatu bidang, dia akan mempercayai orang yang berpengalaman serta berpengetahuan di dalam bidang itu. Tiada seorang pasien pun yang menolak obat yang diberikan oleh dokternya dengan alasan bahwa dirinya tidak berpengalaman atas khasiat obat itu, sebab dia belum pernah menggunakannya. Pasien senantiasa bergantung kepada dokter yang berpengalaman dan berpengetahuan dan mempercayai kata-katanya tanpa ragu. Tidak seorang pun yang berani meminta kepada dokter agar ia membuktikan dulu khasiat obat itu dengan dalil yang memuaskan. Sekiranya ia berbuat demikian, maka dia akan dianggap orang bodoh. Demikian juga hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kata-kata para nabi alaihissalam, wali-wali Allah, ahli hikmah dan alim ulama mengenai akhirat perlu dipercayai sebagaimana mempercayai dalam hal keduniaan. Jika orang-orang jahil itu terus berkata, kami tidak tahu atau kami tidak yakin, maka itu tidaklah mengapa. Perasaan dan perkataan demikian adalah perkataan orang-orang kafir, hadirin. Karena orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam tidak patut mengeluarkan kata-kata demikian, tetapi menentang perintah-perintah Allah, berbuat dosa, menenggelamkan diri dalam kenikmatan dunia dan menaati hawa nafsu adalah seolah-olah berkata demikian dengan amalan, walaupun bukan dengan perkataan. Kalau bukan demikian, mengapa lebih mengutamakan dunia daripada akhirat? Dengan perkataan pun mereka telah terjerat dalam suatu tipuan, yaitu ucapan mereka, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun.
dan Maha Penyayang. Kami berharap Dia akan mengampuni dosa kami. Kami mempercayai ampunannya, dan itu yang dituntut, dipuji dan disukainya. Rahmat dan ampunannya maha luas, melebihi samudra yang sangat luas. Maka dosa-dosa kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunan Allah. Ini perkataan mereka. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, hari mulia, aku adalah sebagaimana sangkaan hambaku. Ini adalah hadis qudsi yang sahih. Tidak boleh diragukan sedikit pun bahwa memang demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang mulia, hendaklah kita mengingat bahwa kadangkala syaitan menyesatkan manusia dengan menyalah tafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Jika tidak, maka sangat sukar baginya untuk menyesatkan manusia. Hakikat inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, bahwa orang cerdik adalah orang yang dapat menguasai nafsunya untuk mentaati Allah dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Dan orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah. Inilah tipuan setan. Sedangkan bersangka baik dan berharap kepada Allah, itu juga telah diceritakan Allah, telah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabili ulaikallahi yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, jannah dan nikmat-nikmatnya juga telah disifatkan sebagai balasan atas amal soleh. Dengan demikian, kita sepatutnya memikirkan sebuah contoh, hadirin yang mulia. Misalnya, seorang majikan yang murah hati telah mengambil seorang pekerja untuk membuat periuk. Dia berjanji akan membayar gaji yang sangat tinggi serta hadiah tambahan ataupun bonus. Biasanya dia tetap memberi upah yang mahal kepada pekerjanya. Walaupun periuk-periuk hasilnya bermutu rendah, ia sangat bermurah hati sehingga sanggup memberi upah lebih dari yang dijanjikan. Maka pekerja ini sangatlah gembira, hadirin, ketika mengetahui bahwa majikannya seorang yang pemurah. Dia pun menunggu untuk menerima upah yang sangat tinggi serta hadiah tambahan tanpa bekerja. Namun hadirin mulia, alat-alat untuk membuat periuk yang telah diberi oleh majikannya itu rusak. Ia rusak. Kemudian ia menunggu dengan penuh harap untuk mendapatkan upah yang tinggi serta hadiah-hadiah tambahan dari majikan yang sangat pemurah itu. Apakah seorang yang bodoh akan menganggap bahwa orang seperti itu adalah orang yang cerdik? Kebodohan itu hanya terjadi karena tidak memahami perbedaan antara harapan dan angan-angan, hadirin yang mulia. Hasan Basri rahmatullah alaihi hadirin mengatakan, Hasan Basri rahmatullah alaihi hadirin ditanya oleh seorang, sebagian orang tidak beramal kebaikan, tetapi mereka berkata bahwa mereka tetap mengharap, berprasangka baik terhadap Allah. Apa pendapat Tuhan mengenai hal ini? Maka Hasan Basri rahmatullah alaihi menjawab, itu adalah harapan hampa, sangat hampa. Itu hanyalah angan-angan kosong yang memperdayakannya. Barang siapa yang berharap untuk mendapatkan sesuatu, maka ia harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Barang siapa yang takut akan sesuatu, misalnya azab Allah, tentu dia akan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri darinya. Alhamdulillah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.